That. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Farhanisa Putri, NIM 2330 Saya Syahril Huda dengan NIM 2330 2020. Saya Muhammad Ilham Ramadan dengan NIM 2330 2021. dan kami akan membahas tentang penyelesaian konflik dan hukum. Langsung saja, poin pertama yaitu mengenai konflik dan faktor penyebabnya. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configure, yang berarti saling memukul. Maka konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat pihak lain itu tidak berdaya. Menurut Surjono Sukanto, konflik merupakan proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Konflik dapat terjadi dalam berbagai situasi dan tingkat kehidupan masyarakat, sebab konflik merupakan salah satu konsekuensi dari kehidupan bersama. Konflik dimasukkan sebagai suatu bentuk situasi atau keadaan yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang memperjuangkan tujuan atau kepentingan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan, dan tiap-tiap pihak mencoba untuk meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing. Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengauran sosial ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan. Penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia harus mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia. Poin selanjutnya yaitu dampak terjadinya konflik. Mengenai dampak terjadinya konflik ini dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari terjadinya konflik adalah bertambahnya solidaritas, simpati, dan kedekatan suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antar kelompok, maka solidaritas anggota masing-masing kelompok akan meningkat, kemudian memudahkan kepribadian individu. Maksudnya, apabila ada konflik antar kelompok, maka individu dalam tiap kelompok akan mengubah kepribadiannya untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif terjadinya konflik adalah retaknya persatuan kelompok apabila konflik terjadi antar golongan dalam suatu kelompok, menimbulkan dampak negatif secara psikologis seperti tertekannya perasaan, stres, kehilangan rasa percaya diri, rasa frustasi, cemas, takut, dan sebagainya. Hilangnya semangat untuk berkompetisi karena pihak yang berkonflik cenderung pasrah dan putus asa, hingga hancurnya harta benda dan menimbulkan korban manusia. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Poin selanjutnya, C. Pola penyelesaian konflik. 1. Konsiliasi. Konsiliasi dilakukan melalui lembaga tertentu yang berlangsung melalui diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak yang berlawanan mengenai soal-soal yang dipertentangkan. 2. Mediasi. Mediasi merupakan pola penyelesaian konflik di mana pihak yang berkonflik mengundang pihak ketiga sebagai moderator atau penengah yang akan memberikan nasihat-nasihat dan pertimbangan mengenai bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik. 3. Arbitrasi. Arbitrasi merupakan bentuk pengendalian konflik apabila mediasi tidak bisa menyelesaikan konflik sehingga dituju
Ditunjuk pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. 4. Kompromi. Kompromi yaitu bentuk penyelesaian konflik di mana pihak yang bertentangan saling mengurangi tuntutan sehingga tercipta suatu penyelesaian atas konflik yang terjadi. 5. Koersi. Koersi yaitu pola pengendalian konflik yang dilakukan secara paksaan. Kondisi ini terjadi ketika pihak yang bertikai berada dalam keadaan lemah dan sebaliknya. 6. Toleransi. Toleransi merupakan pola pengendalian konflik di mana pihak yang bertentangan saling menahan diri untuk menghindari terjadinya perselisihan. 7. Stalemate. Stalemate merupakan akomodasi pihak yang bertentangan tidak mungkin maju atau mundur. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. 8. Adjudikasi. Adjudikasi merupakan penyelesaian konflik atas sengketa di lembaga litigasi atau pengadilan. Cara ini merupakan penyelesaian konflik dengan pola resmi, yaitu dengan menggunakan kekuatan negara. 9. Konversi. Ini merupakan bentuk akomodasi yang sering dihubungkan dengan keagamaan sehingga salah satu pihak yang bersengketa dapat menerima pandangan dari pihak lainnya. 6. Displacement merupakan bentuk akomodasi untuk menyelesaikan konflik dengan cara memindah perhatian pada objek baru secara bersama-sama dari pihak terkait. Konflik adalah gejala sosial yang timbul karena interaksi masyarakat. Semakin heterogen suatu masyarakat, maka hal ini akan menjadi pendukung terjadi konflik karena perbedaan individu, budaya, kepentingan perubahan sosial, dan komunikasi. 11. Negosiasi. Negosiasi merupakan proses mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Baik, saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu strategi penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan bagian dari seluruh aktivitas yang merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili berbagai kepentingan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan bersama secara tertulis tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatur tata kelakuan masyarakat agar lebih tertib dan berkepastian hukum. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya dalam menegakkan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama yaitu melakukan pemetaan terhadap kerawanan kejahatan sehingga munculnya potensi kejahatan dapat ditanggulangi dengan cepat. Selanjutnya, meningkatkan kualitas penyidik yang menyangkut fisik, kesehatan, maupun pengetahuan, keahlian dan moral melalui pendidikan, pelatihan, seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini akan berkontribusi dalam penegakan hukum sehingga dapat dilakukan secara profesional. Selanjutnya, mensinergikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan peraturan yang baru dengan melakukan penyusunan baik perantilun maupun petunjuk dan prosedur standar melakukan penegakan hukum. Selanjutnya, meningkatkan sarana dan prasarana hukum dengan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, mengembangkan budaya organisasi sehingga mampu menciptakan kerja yang baik sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara profesional. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.